Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan di sini akan membuat tutorial ya tentang bagaimana bisnis model tiket pesawat atau keagenan itu bisa dibuat dengan fitur source code. Nah, jadi yang pertama teman-teman, di sini saya mau menjelaskan sebelum kita menggunakan source code tuh banyak pilihan, termasuk dengan copy paste source code-nya semuanya gitu, misalnya seperti ini kita kopas gitu ya, atau dengan cara lain adalah dengan cara kita menggunakan yaitu iframe ya. Nah, di sini ada menggunakan iframe. Jadi iframe ini framing yang kita bisa masukkan URL aja, kemudian itu akan direct langsung ke source code-nya, jadi lebih menarik lagi. Nah, ini samplingnya ya, teman-teman bisa nanti cek dengan keyword di Stack Overflow ini adalah iframe ya, iframe full HTML gitu. Saya coba beberapa, banyak yang bisa, cuman yang paling enak saya cek ini. Jadi gini, teman-teman, di sini ada full iframe untuk page dan untuk main ya, yang paling utama di domainnya langsung di mainnya ya. Jadi di sini ada dua, yang saya bilang tadi ini adalah homepage-nya, kita menggunakan yang tipe seperti ini. Kemudian untuk page-nya, untuk page itu halaman yang kita mau ambil codingannya yang dimasukkan iframe itu mungkin bisa yang seperti ini contohnya. Nah, jadi saya lanjut. Di sini saya coba buat ya. Yang pertama saya pakai layout ini ya, yang mungkin agak menarik sedikit. Saya lanjut ke fitur utamanya. Nah, yang pertama di sini saya mengambil contoh tentang menggunakan penerbangan ya. Jadi saya sendiri belum pernah bisnis untuk yang model seperti ini, tetapi saya akan coba untuk buatkan tutorial. Mungkin teman-teman yang terkait bisnis seperti ini lebih mengerti ya. Di mana affiliate URL-nya, di mana untuk menjadi agensi itu saya belum ada sampling karena saya sendiri belum pernah melakukan agensi, tapi saya di sini menggunakan URL umum. Ya, untuk penerbangan sendiri, teman-teman, saya menggunakan Nusatrip yang saya kenal. Jadi ini frame-nya untuk full ya, untuk full yang di depan, page yang di depan. Nah, di sini teman-teman langsung bisa dikopas, digantikan dengan URL-nya saja di sini. Nah, cuman di sini ada tips ya. Teman-teman ketika mau melihat mobile version atau versi mobilenya, silakan dikopas dulu, misalnya seperti ini. Saya kopas di HP, kemudian akan saya klik dan di situ ada nanti pasti mobile versionnya gitu. Jadi perbedaan yang pertama, Nusatrip ini dengan Nusatrip yang /mobile dulu, ini adalah versi mobilenya. Jadi otomatis kalau web itu biasanya akan support untuk versi mobile, untuk web-web yang kredibel atau yang betul-betul ya biasanya, tapi nggak semua. Tapi saya yakin dia memiliki versi mobile. Nah, versi mobile di sini digunakan supaya tampilan itu benar-benar langsung kayak HP, nggak kayak web gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini teman-teman, ini bisa teman-teman ambil ya tuh tadi, karena ini adalah page-nya mobile tiket pesawat, saya menggunakan yang iframe page ya. Atau sebenarnya nggak pakai iframe page atau main iframe juga sama aja, cuman lebih enak seperti ini ya, sesuai my page URL HTML di sini. Nah, untuk bahasa atau di sini bisa ditulis apa namanya dengan bahasa Indonesia, bisa diganti, itu nggak ada masalah. Nah, di Nusatrip ini teman-teman udah support ya, artinya nggak semuanya itu bakalan support dengan kita mengambil data URL dimasukkan ke dalam source code. Karena untuk security business seperti saya contohkan tiket.com itu dia nggak mau, dia akan merefuse ketika URL atau webnya dipakai untuk di
web lain gitu kan. Nah, kenapa? Mungkin karena security bisnis dia. Jadi tiket.com ini menggunakan API. Ketika web ini saya bilang mungkin pesawat gitu ya. Ketika saya kopas dan saya masukkan ke dalam apa namanya? Ke dalam source code ini, maka dia akan merefuse atau menolak. Nah, seperti ini pasti dia akan menolak gitu. Karena memang web security-nya tidak open untuk dipakai oleh developer gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti ini tiket.com refuse to connect. Nah, karena nggak semuanya itu dibebaskan untuk mengakses atau kita develop lagi atau kita gunakan seperti contohnya pakai super apps ini. Tapi ketika saya balikan kepada Nusa Trip, maka dia akan mau menerima itu ya. Tadi ini flag ya, Nusa. Nah, ini tiket pesawat. Jadi beberapa hal itu bukan error, tetapi terkadang adalah dari webnya sendiri ada yang nggak support. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa case yang saya mau sampaikan. Saya misalkan ada di sini case-nya Mas Hardi ya. Di sini saya mau coba mana ya? Link. Nah, seperti ini contohnya. Ini web ini tidak support untuk digunakan di super apps atau digunakan di development emblem ya, atau iframe ini nggak support. Nah, ini ya, misalnya saya klik perubahan, di sini pasti support karena memang mungkin dari security webnya atau credible webnya itu mungkin memiliki opsi-opsi bisnis ya, bisnis model untuk ketika di open di web lain maka biasanya tidak support. Nah, saya contohkan hal seperti ini. Sama di sini ketika saya simpan di webnya ini nampil ya teman-teman, tetapi di Androidnya menolak. Nah, itu mungkin dia sudah menggunakan subdomain ya kan, subdomain dan gabungan dengan page. Nah, di sini teropen, tetapi ketika saya buka di mobilenya, versi mobilenya itu tidak open. Nah, itu mungkin kita akan carikan solusi atau mungkin bisa mengubah dulu, meminta developer Anggun Nusantara Travel itu untuk membuka web itu bisa di open ketika di open eksternal gitu kan. Ketika dibuka oleh mobile atau aplikasi lain. Nah, itu adalah security dari mereka sebetulnya. Ini ketika kita tes untuk di mobile ini nggak open sama sekali. Ini saya contohkan ketika ini saya tes di mobile seperti ini. Ini nggak open ya. Di aplikasinya itu saya udah coba. Tadi tidak open karena seperti itu ya case-nya. Jadi beberapa kita harus kontak developernya untuk mengopen hal-hal yang seperti ini. Nah, saya balik contohkan kepada Nusatrip. Kalau Nusatrip nih benar-benar open ya, karena memang dia mungkin developernya atau ownernya membuka itu, atau mungkin dia tidak tahu juga untuk menutupnya. Nah, itu tergantung kebijakan, tapi saya rasa seperti Nusatrip ini pasti dia mengetahui bahwa webnya bisa dibuka di aplikasi lain gitu kan, atau di web lain gitu, dijadikan halaman untuk di web atau emblem atau kopas URL di web orang lain. Nah, kalau Nusatrip ini lancar semuanya. Jadi saya take note bahwa ada hal-hal yang seperti itu. Oke, saya lanjut. Untuk sama hotel saya menggunakan di sini Nusatrip juga. Berarti dia slashnya tiket pesawat. Oh, hotel ya di sini. Nusatrip hotel. Kita coba cari hotel. Nah, di sini.
Oke, ini bisa di copy, kemudian kita cek untuk versi mobile-nya, dia mobile dulu ya, slash pertama mobile. Ada yang dia versinya M setelah HTTPS atau www itu. Nah, berarti kita tambahkan slash versi di sini adalah mobile. Nah, biasanya ketika kita open di mobile dia akan memaksa open. Ada tulisan please open mobile version, biasanya di sini itu ada gitu ya. Saya coba untuk hotelnya. Jadi seperti itu ya. Dengan menggunakan fitur source code ini udah lengkap banget. Nah, langsung versi hotel ya di sini versi mobile yang menuju ke page hotel. Nah, untuk kereta saya pakai belum saya coba ya ini. Belum saya cari tadi, saya skip. Nah, untuk bis sendiri saya menggunakan busticket.com. Sama halnya ketika saya menggunakan Red Bus, ini dia menolak. Nah, karena mungkin security webnya si developer memang melindungi untuk itu gitu kan. Kemudian untuk pulsa, nah pulsa saya menggunakan di sini siapa ini? Cafe Pulsa. Nah, Cafe Pulsa ini ya sama dengan Nusatrip, dia open untuk semuanya. Jadi seperti ini, paket internet dan sebagainya ini berfungsi ya, silahkan dites gitu. Nah, kemudian untuk PPOB, karena saya nggak tahu nih PPOB, saya ngasal pakai 123 pulsa. Jadi seperti itu ya, ketika kita menggunakan page, kita silahkan nanti saya kopas ya kode ini di video YouTube-nya, silahkan digunakan. Kalau kita menggunakan page, silahkan pakai yang seperti ini ya. Ketika kita menggunakan main domain, bisa seperti ini atau bebas, walaupun dia seperti kayaknya page juga bisa pakai ini, tapi lebih simpelnya pakai yang bawah ini. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi untuk website sendiri teman-teman sudah mulai tahu bahwa ada yang tidak open ketika dibuka di web lain atau aplikasi lain ya, kita bisa kontak untuk developernya. Jadi kira-kira seperti itu. Ketika ini udah jadi, maka jadilah sebuah aplikasi yang keren layoutnya, kemudian yang fungsinya benar-benar berguna. Dengan seperti ini teman-teman bisa menjual ya. Kalau saya dengar dari beberapa teman itu bisa laku 3 juta atau 2 juta atau sampai 5 juta untuk hal-hal apps yang seperti ini yang integritinya pas gitu ya. Jadi dia udah nggak seperti kayak link, bahkan benar-benar mirip apps native ya ketika kita menggunakan source code ini. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan paket basic kita nih, cuman berarti 500.000 gitu kan, cashback 40% lagi cuman 300.000. Secara bisnis mungkin teman-teman lebih pintar lah hitung-hitungan dengan saya, kira-kira apps yang seperti ini berfungsi itu dijual laku berapa gitu ya. Jadi lebih keren lagi daripada WebView. Kebanyakan apps yang agency seperti ini itu menggunakan WebView dan tampilannya menurut saya sangat kuno gitu ya. Dan orang melihat ketika WebView itu di harga sejuta itu udah berat, 1,5 juta ya, mungkin segitulah. Ketika teman-teman mendesain dengan seperti ini, saya yakin untuk pricingnya pasti lebih tinggi ya dan elegan. Kira-kira seperti itu. Dan teman-teman bisa mempelajari atau mengotak-atik dari Stack Overflow, ini open source kita untuk learning. Di situ ada teman-teman developer yang membagi pengalaman dan sharing. Silakan diketik dengan keyword, misalnya apapun keywordnya itu disertakan Stack misalnya Overflow. Jadi biasanya itu lebih detail teman-teman. Seperti ini contohnya ada 26 jawaban, ada 5, 3, 17. Kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Jadi ini beberapa web yang mereka open dan tidak open saya sudah jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.